Halo guys, kembali lagi bersama saya Ruslan dan ada di depan saya ada saudara saya yang bernama, silakan boleh, namanya siapa Kak? Dek? Perkenalkan, nama saya Adrian Fuluji Maulana. Ya. Tempat tinggal itu di mana sih sebenarnya Dek? Di Cianjur. Cianjur ya? Ya. Oh begitu. Nah, pada kesempatan malam hari ini saya mau coba tanya-tanya, dia kan udah sukses nih di dunia Instagram dan banyak follower, banyak like dan banyak endorsement yang masuk juga begitu ya. Nah saya sekarang mau tanya deh, step by stepnya bagaimana sih sampai bisa kita dapetin belasan ribu follower dan banyak endorsement yang masuk, itu gimana deh step by stepnya? Stepnya kita bikin konten yang menarik yang pertama. Terus kalau foto feeds usahakan pencahayaannya yang bagus, kualitas foto jernih. Terus Nah sebentar dipotong dulu nih, bagi yang belum tahu foto feeds itu seperti apa deh? Foto feed itu biasa posting biasa di biasa. Iya. Cuman berarti bahwa yang mau kita pasarin atau mau yang kita promosiin begitu ya, bawa barang atau apa berarti? Iya. Nah itu sampai bisa sekarang belasan ribu follower itu gimana deh? Dari yang pertama dari kita rajin posting menggunakan hashtag dan kualitas foto yang bagus. Kedua dari kita minta ke teman-teman buat promosikan akun kita juga. Betul. Dan kita kasih mereka feedbacknya pun harus promosi juga gitu. Ya. Jadi istilahnya berarti oke nih barang lu saya pasarin, cuman saya juga minta dipromosin atau gimana gitu ya. Nah kalau boleh tahu sekarang udah berapa follower nih yang masuk deh? Baru 11.700. 11.000 ya. Iya. Nah itu terus setelah follower banyak, akhirnya banyak brand atau misalkan endorse yang masuk, itu caranya gimana atau misalkan step by stepnya gimana deh? All shop ataupun brand yang masuk itu bisa melalui manajemen ataupun ke grup khusus para selebgram. Terus dari masuk ke WhatsApp juga, ke email gitu, mengajak kerjasama. Berarti setelah yang punya Allshop atau segala macam melihat IG-nya Dede, akhirnya dia berarti tertarik karena sudah banyak follower, akhirnya dia ngajak kerjasama untuk promoin di akun Dede berarti gitu ya. Nah kira-kira kalau misalkan boleh dibocorin di sini nih, untuk endorsement itu kita berapa sih dapatnya, atau misalkan berapa kali posting terus kita harus dapat baru dapat uang sekian atau gimana sih deh itu? Itu sih tergantung ketentuan dari brandnya ya ataupun all-shopnya. Misal kalau setelah post langsung uang atau sebelum post ada uang itu gimana merekanya. Untuk credit card ataupun harga endorsement itu beda-beda berarti ya? Beda-beda. Kalau snapgram ataupun instastory dapat 50.000 itu paling sedikit berarti ya, paling rendah gitu ya? Paling rendah. Kalau foto di feeds posting biasa 100, paling kecil, paling tinggi 250 ribuan berarti ya untuk saat ini berarti yang insya Allah ya mudah-mudahan aja kedepannya makin berkembang, makin banyak juga brand yang masuk begitu ya. Nah setelah dapat follower dan endorsement itu biasanya berapa kali tayang di, misalkan contoh 50.000 nih, nah itu berapa kali Dede harus posting atau misalkan harus tayang di akun Dede? Kalau 50.000 itu satu kali tayang. Gimana kerjasamanya? Kalau kita reviewnya bagus, durasi lama, itu nggak dibayar sama mereka untuk durasi yang keduanya. Kalau durasi yang pertama dibayar sama mereka gitu. Oh gitu ya. Nah sejauh ini udah ada berapa endorsement yang masuk deh ke akun Dede? Baru 20 lebih karena baru buka dari bulan Februari 2020. Bulan Februari 2020 berarti baru berapa bulan sudah? 4 Nah bulan. Itu bisa cepat seperti itu gimana deh? Bisa kita akhirnya melejit kan tadi disebutkan juga karena hashtag, karena promosi. Nah selain itu ada triknya nggak deh biar bisa kita banyak follower gitu? Triknya yang tadi yang saya sebutkan. Selain itu nggak ada lagi berarti? Ada hashtag sih, sama tampilan konten kita. Iya, terus dibantu sama teman. Terus kalau kita punya dana, usahakan jangan beli followers ataupun like. Iya. Karena itu akan membuat akun kita black shadow atau bisa di-ban sama sama Instagram. Kalau punya uang sih kita mending
paid promote ke selebgram gitu yang followersnya itu 100 lebih gitu. Itu kan udah 11.000 ya. Nah, berarti kalau misalkan dari Februari berarti baru 5 bulan. 4 bulan. Nah, 5 bulan itu follower pertama berapa sebelum ke 11.000? Sebelum ke 11.000 kalau gak salah ada 8.000-an. 8.000. Oh, berarti 8.000. Ya dasarnya juga emang udah banyak begitu kan ya. Iya. Nah, kalau sekarang kan sekolah masih kelas 2, kelas 11 SMK. Saudara saya alhamdulillah sukses di dunia Instagram sampai bisa nyari uang sendiri buat jajan. Doakan saja. Tanpa terus merepotkan orang tua begitu ya. Mudah-mudahan di balik cerita ini ada hikmah atau ada pelajaran yang kita. Nah, kalau sekarang kan baru kelas 2 ya. Iya, kelas 11. Ini nih saudara saya alhamdulillah meskipun masih sekolah, masih baru kelas 2 SMK, dia alhamdulillah udah bisa nyari uang sendiri tanpa harus selalu merepotkan orang tua demikian ya. Karena mungkin saudara saya juga sadar orang tua kita sebetulnya kita orang punya saudaraan, adik kakaan. Dan Adrian juga ngerti posisi posisi keluarga, posisi ayah, posisi ibunya, karena kita memang tidak terlahir dari keluarga yang berada demikian ya. Cuman kita semua punya keinginan yang kuat untuk bisa sama yang lain, bahkan lebih sama seperti yang lain begitu kan. Akhirnya alhamdulillah saudara saya bisa berkembang di dunia Instagram sampai bisa masuk endorsement yang lain. Meskipun sekarang tidak sukses di dunia Instagram dan banyak endorsement yang masuk begitu ya. Meskipun sekarang masih belum terlalu besar untuk yang didapatkan dari endorsement ataupun Instagram ya, tapi setidaknya kita sudah bisa membuktikan kepada diri sendiri bahwa kita juga bisa sama seperti yang lain demikian gitu ya. Meskipun kita keluarga yang tidak berkecukupan segala macam apapun, tapi kita bisa maju begitu ya. Mudah-mudahan di kedepannya banyak perkembangan, lebih banyak endorsement yang masuk juga, lebih banyak follower juga. Apalagi sekarang saudara saya rencana untuk merebahkan saya ke dunia YouTube demikian. Nah, keinginan Dede masuk ke dunia YouTube itu tujuannya apa Dek sebetulnya Dek? Apakah biar lebih mengenalkan produk-produk yang Dede pasarkan ataupun seperti apa Dek? Tujuan merambat ke YouTube itu sebenarnya suka aja bikin konten-konten video, suka bicara di depan kamera, di depan cermin gitu. Iya sih. Apalagi kan sekarang sudah banyak tuh ya, kayak brand-brand yang masuk. Siapa tahu kan kalau misalkan dengan adanya YouTube kita yang pihak brand juga mau dong saya dipromosiin di YouTube gitu ya, biar nanti budget juga lebih tinggi begitu ya. Nah, itulah perjalanan saudara saya yang dari cuman anak sekolahan sampai bisa tekun di dunia Instagram. Dan alhamdulillah sekarang dia bisa membuktikan kepada diri sendiri bahwa dia juga bisa begitu, meskipun ya yang saya bilang tadi ternyata memang benar tidak menutup kemungkinan meskipun kita dari keluarga yang miskin atau misalkan dari keluarga yang tidak memungkinkan untuk masih mungkin kita untuk bisa sukses begitu ya. Meskipun saya sendiri sekarang masih belum menjadi apa-apa, belum bisa berkembang seperti saudara saya sekarang begitu ya. Tapi ya semoga aja saya bisa ngambil pelajaran dari saudara saya, dan tujuan video ini dibuat juga biar kita sharing lah ke orang lain bahwa meskipun kita miskin tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa menjadi sukses begitu ya. Nah, lanjut lagi deh, berarti tadi udah masalah untuk Instagram. Nah, keseharian atau misalkan kehidupan Dede sehari-hari seperti apa sih Dek? Apa aja yang dilakuin selain sekolah ya? Selain sekolah sih jarang sih, kalau kayak seperti orang lain keluyuran. Enggak, jarang banget. Di luar dari kegiatan sekolah paling kumpulan organisasi, kegiatan organisasi. Berarti termasuknya aktif berarti ya, di sekolah, di organisasi begitu ya. Itu saya salutnya di situ karena saya pribadi pun dulu tidak pernah kepikiran sampai situ. Akhirnya waktu terbuang sia-sia buat main, buat segala macam, buat hal-hal yang negatif, hal-hal yang nggak guna begitu ya. Dan sekarang saya juga belajar dari saudara saya bahwa
ilmu itu memang sangat penting meskipun tidak didapatkan dari sekolah aja begitu ya, dari keseharian segala macam. Berarti kesehariannya cuman habis dari tugas-tugas sekolah, nggak Iya. pernah kemana-mana berarti. Gak pernah langsung pulang. Iya. Nah, satu lagi nih, ada yang nanya juga tadi sempat pas saya buka pertanyaan di Instagram, ada yang nanya untuk Ardian sekarang gimana sih, udah punya cewek atau belum? Bagaimana gitu ya? Mungkin bisa dijawab mewakili semua orang yang pengen tahu tentang Adrian begitu. Meskipun orang udah tahu ya, tapi setidaknya kita bahas lagi di sini begitu, biar kita juga tahu, saya juga Oke. tahu gitu. Untuk sekarang belum ada sih, baru cuman dekat aja, fokus di dunia karir. Kalau kita udah punya cewek kan, mungkin Terbatas itu akan lah, ya membatasi untuk waktu, untuk untuk misalkan waktu. kita Iya. ada misalkan harus mengiklankan satu produk dengan wanita juga kan, kalau misalkan ceweknya nggak ngerti juga Iya. bingung juga gitu kan. Itu dia yang saya suka, dia konsisten di mencari karir dan mengabaikan masalah percintaan begitu. Itu salut juga saudara saya. Berarti sekarang untuk calon wanita belum ada lah ya, Belum ada. karena kan masih fokus, masih sekolah juga. Dan ya mudah-mudahan nanti misalkan beres SMK bisa melanjutkan ke jenjang kuliah, dan Doakan. beres kuliah nanti bisa ketemu orang yang emang benar-benar dicari gitu ya. Nah, mungkin cukup segini dulu untuk obrolan kita malam ini. Semoga ada hikmah di balik percakapan ini, bisa diambil positifnya, bisa menjadikan sebuah inspirasi bagi kita orang-orang yang awam, orang-orang yang nggak punya begitu ya, bahwa kita juga bisa seperti orang lain asalkan kita tekun begitu. Oke, terima kasih Dede Ardian atas waktunya. Mungkin lain waktu kita akan mencoba berbincang-bincang kembali mengenai perkembangan YouTube-nya nanti ataupun Instagram-nya nanti ya. Iya. Jangan lupa juga sekarang Adrian udah punya channel YouTube. Channel YouTube-nya apa deh? Adrian Faulogi Maulana, dan jangan lupa follow akun Instagram @adrianfaulogi. Adrian Faulogi ya. Nanti di sini ada. Iya, nanti di bawah kita sertain ya untuk ininya, untuk nama Facebook sama nama Instagramnya begitu ya. Yaudah, kita cukup dulu sampai sini untuk obrolan kali ini. Semoga ada manfaat, ada inspirasi buat kita semua. Jangan pernah menyerah, selalu tabah, tawakal, jangan terlalu memaksakan orang tua kita. Iya. Apalagi kalau misalkan orang tua itu sudah benar-benar susah, tidak seperti orang-orang tua yang lain begitu. Kita harus sebagai anak harus tahu diri lah, bagaimana caranya bisa biar kita bisa bertahan hidup tanpa harus selalu bergantung kepada orang tua yang keadaannya ya begitulah, begitu kurang mampu segala macam begitu. Oke, terima kasih Adrian. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi begitu ya. Ya, sukses selalu buat Adrian. Untuk Instagram, untuk endorse-nya mudah-mudahan lebih maju, lebih banyak lagi yang masuk lah gitu. Nanti kalau misalkan ada yang mau endorsement, boleh kontak saya, nanti saya ketemukan sama Adrian begitu ya. Terima kasih. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.